Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris. Saya Suci. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi, yaitu materi tentang kelembaban udara dan hidromodement. Baik, yang pertama adalah kelembaban udara. Kelembaban udara adalah kandungan uap air dalam udara yang berasal dari evaporasi atau peruapan. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban nisbi adalah hygrometer rambut. Rambut manusia bersifat memanjang pada udara basah dan memendek pada udara kering. Perubahan panjang pendeknya rambut ini mampu menggerakkan jarum pada skala. Hygrometer yang mampu mencatat data kelembaban udara secara kontinu disebut kelembaban udara, yaitu dibedakan menjadi kelembaban mutlak dan kelembaban nisbi. Kelembaban udara dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelembaban mutlak. Kelembaban absolut adalah bilangan yang menunjukkan massa uap air yang tertampung dalam 1 meter kubik udara. Yang kedua adalah kelembaban nisbi. Kelembaban relatif adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah uap air yang ada di udara saat pengukuran dan jumlah uap air maksimum yang dapat ditampung oleh udara tersebut. Baik, untuk rumusnya adalah seperti ini. Untuk keterangannya adalah RH adalah kelembaban relatif, untuk E kecil adalah jumlah uap air yang secara nyata atau mutlak yang terkandung dalam udara. Untuk E besar adalah kapasitas maksimal yang mampu dikandung massa udara gram per meter kubik atau kapasitas tekanan uap maksimal pada suhu yang sama. Baik, untuk contoh soalnya yaitu seperti ini. Pada suatu ruangan bersuhu 25 derajat Celcius, kemampuan maksimum udara menampung uap air adalah 100 gram per meter kubik. Berdasarkan hasil pengukuran langsung, ternyata kandungan uap air adalah 60 gram per meter kubik. Yang pertama, berapakah kelembaban absolutnya? Yang kedua, berapakah kelembaban relatifnya? Jawab. Yang pertama, kelembaban absolut sama dengan 60 gram per meter kubik, atau yaitu hasil pengukuran langsung pada ruangan. Yang kedua, kelembaban relatif diketahui T kecil sama dengan 60 gram per meter kubik, E besar sama dengan 100 gram per meter kubik. Ditanyakan kelembaban relatifnya itu berapa? Baik, menjawabnya seperti ini. Untuk rumusnya yaitu RH sama dengan E kecil per E besar dengan 100%, yaitu 660 gram per meter kubik dikali 100 gram per meter kubik dikali 100% sama dengan 60%. Jadi kelembaban relatif pada ruangan bersuhu 25 derajat Celcius tersebut ialah 60%. Selanjutnya, Faktor-faktornya adalah terdapat beberapa faktor yang mengaruhi kelembaban udara di suatu wilayah, diantaranya berikut. Yang pertama, suhu udara. Semakin tinggi suhu udara, maka semakin banyak uap air yang dapat ditampung oleh udara. Sedangkan semakin rendah suhu udara, semakin rendah kapasitas udara air dari udara tersebut. Hal ini terjadi karena saat udara panas, maka jarak antara molekulnya lebih lebar sehingga mampu mengakomodasi banyak uap air. Ketika udara dingin, maka jarak antara molekulnya menjadi kecil, kesulitan mengakomodasi uap air. Yang kedua adalah tekanan udara. Jika suatu wilayah memiliki tekanan udara yang semakin tinggi, maka udara yang berada di sekitarnya juga akan memiliki kelembapan yang tinggi pula. Hal tersebut dapat terjadi karena uap air yang ada di udara tersebut tetap, namun volume udaranya mengecil, sehingga kelembaban udaranya meningkat. Sebaliknya, jika tekanan udara diturunkan pakai kelembaban udara di wilayah tersebut akan semakin menurun. Hal ini terjadi karena volume udara namun jumlah uap air tetap sama. baik, selanjutnya adalah pergerakan angin. Pergerakan angin ternyata juga dapat mempengaruhi kelembaban pada udara. Hal ini dipengaruhi oleh proses penguapan dan kondensasi yang terjadi. Air yang menguap atau secara nama saya kecil akan terbawa oleh angin dan membentuk awan serta meningkatkan kelembaban udara di suatu wilayah. Angin berperan untuk menggeser uap air dari suatu wilayah ke daerah lainnya. Selanjutnya, baik, untuk unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, suhu. Suhu udara adalah kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu. Yang kedua, tekanan udara atau atmosfer adalah suatu benda yang berwujud gas. Yang ketiga, kelembaban udara atau kelembaban udara adalah jumlah kandungan uap air yang ada di dalam udara. Yang keempat, curah. Hujan merupakan peristiwa jatuhnya air ke permukaan bumi, baik dalam bentuk cair maupun padat. Yang kelima adalah intensitas cahaya matahari. Letak lintang pada suatu daerah atau wilayah dapat mempengaruhi lamanya bagian permukaan bumi menerima penyinaran matahari. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis. Yang pertama adalah kelembaban mutlak atau kelembaban absolut.
gerakan yang menunjukkan massa atau uap air yang tertampung dalam 1 meter kubik udara. Yang kedua, kelembaban nisbi. Kelembaban relatif adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah uap air yang ada di udara saat pengukuran dan jumlah uap air maksimum yang dapat ditampung oleh udara tersebut. Baik, berikut adalah contoh video kelembaban udara. Tempat yang tidak terkena sinar matahari dan yang terkena sinar matahari memiliki tingkat kandungan air di udara yang berbeda. Tingkat kandungan air di udara ini disebut sebagai kelembapan. Kelembapan sangat dipengaruhi oleh suhu. Tempat yang tidak terkena sinar matahari memiliki suhu yang lebih rendah, sehingga kelembapannya lebih tinggi. Sebaliknya, tempat yang terkena sinar matahari memiliki suhu yang lebih tinggi, sehingga kelembapannya lebih rendah. Jamur akan lebih cepat tumbuh di lingkungan yang kelembapannya lebih tinggi. Karena itu, roti yang diletakkan di dalam ruangan akan lebih cepat ditumbuhi jamur daripada roti yang diletakkan di bawah sinar matahari. Baik, ini adalah contoh gambar kelembaban udara. Baik, materi selanjutnya adalah iklim Oldeman. Yang pertama, pengertiannya. Pengertian iklim Oldeman adalah klasifikasi iklim yang didasarkan pada kriteria bulan basah dan bulan kering secara berturut-turut. Ciri-ciri dan jenis iklim Oldeman adalah klasifikasi iklim Oldeman yaitu bulan basah memiliki curah hujan lebih dari 200 mm, sedangkan bulan kering kurang dari 100 mm. Oldeman menggunakan curah hujan dalam membagi iklim menjadi 2 jenis, yakni bulan basah dan bulan kering. Baik, selanjutnya adalah contoh gambar dari persebaran iklim Oldeman dan iklim Oldeman dari bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering. Baik, selanjutnya adalah penjelasan iklim Oldeman. Kita akan membahas tentang salah satu klasifikasi iklim dunia, yaitu iklim Oldeman. Sebagaimana kita ketahui pada video sebelumnya tentang definisi dan klasifikasi iklim, iklim juga didasarkan pada karakteristik cuaca yang mempertimbangkan kondisi suhu udara, hujan, kelembaban udara, awan, dan angin atau penguapan. Berbeda dengan klasifikasi iklim Junghun yang mendasarkan iklim pada ketinggian dan suhu udara, dan sistem iklim Köppen yang menggabungkan temperatur dan kelembaban rata-rata bulanan dan tahunan, serta kelembapan musiman. Maka, menurut klasifikasi iklim Oldeman didasarkan pada kriteria bulan-bulan basah dan bulan-bulan kering, bulan turun hujan, secara berturut-turut. Klasifikasian iklim Oldeman ini banyak dimanfaatkan oleh para petani di Indonesia. Klasifikasi iklim ini diarahkan kepada tanaman-tanaman pangan seperti padi dan juga golongan palawija. Dibandingkan dengan metode pengklasifikasian iklim yang lainnya, metode ini sudah lebih modern karena sekaligus memperhitungkan unsur cuaca lain seperti radiasi matahari yang dikaitkan dengan kebutuhan air oleh tanaman. Kriteria dalam klasifikasi iklim ini didasarkan pada perhitungan bulan basah atau BB, bulan lembab atau BL, dan bulan kering atau BK. Dengan batasan memperhatikan peluang hujan, hujan efektif dan kebutuhan air tanaman. Bulan basah, BB, merupakan bulan dengan rata-rata curah hujan lebih dari 200 mm. Bulan lembab, BL, merupakan bulan dengan rata-rata curah hujan 100 hingga 200 mm. Dan bulan kering, BK, merupakan bulan dengan rata-rata curah hujan kurang dari 100 mm. Tipe pengklasifikasian iklim Oldeman ini ada 5 macam, didasarkan pada bulan basah berturut-turut, sementara subdivisinya dibagi menjadi 4 macam, didasarkan bulan kering berturut-turut.
Pada tipe utama yang memperhitungkan jumlah panjang bulan basah terbagi ke dalam beberapa tipe utama, yaitu tipe utama A, panjang bulan basah adalah lebih dari 9 bulan. Tipe utama B, panjang bulan basah adalah 7 hingga 9 bulan. Tipe utama C, panjang bulan basah adalah 5 hingga 6 bulan. Tipe utama D, panjang bulan basah adalah 3 hingga 4 bulan. Tipe utama E, panjang bulan basah adalah kurang dari 3 bulan. Untuk subtipe yang memperhitungkan jumlah panjang bulan kering terbagi ke dalam beberapa subtipe, yaitu subtipe 1, panjang bulan kering kurang atau sama dengan 1. Untuk subtipe 2, panjang bulan kering antara 2 hingga 3 bulan. Untuk subtipe 3, panjang bulan kering antara 4 hingga 6 bulan. Dan untuk subtipe 4, panjang bulan kering adalah lebih dari 6 bulan. Berdasarkan kriteria yang sudah ditampilkan, dapat dibuat klasifikasi tipe iklim Oldeman untuk suatu daerah tertentu, yang mempunyai cukup banyak stasiun pos hujan. Data yang dipergunakan adalah data curah hujan bulanan selama 10 tahun atau lebih, yang diperoleh dari sejumlah stasiun pos hujan yang kemudian dihitung rata-ratanya. Berdasarkan 5 tipe utama dan 4 subdivisi tersebut, maka tipe iklim dapat dikelompokkan menjadi 18 wilayah agroklimat Oldeman mulai dari A1 sampai E5 sebagaimana tersaji pada gambar segitiga Oldeman. Tipe iklim A1 dan A2 adalah tipe iklim yang sesuai untuk budidaya padi terus-menerus, namun produksi agak rendah, karena kerapatan fluks matahari rendah sepanjang tahun. Tipe A1, panjang bulan basah lebih dari 9 bulan dan panjang bulan kering kurang dari 2 bulan. Tipe A2, panjang bulan basah lebih dari 9 bulan, dan panjang bulan kering adalah 2 bulan. Tipe iklim B1 adalah tipe iklim yang sesuai untuk padi terus-menerus, dengan perencanaan awal musim tanam yang baik. Produksi tinggi bila panen musim kemarau. Tipe B1, panjang bulan basah adalah 7 hingga 9 bulan, dan panjang bulan kering lebih dari 2 bulan. Tipe iklim B2 dan B3 adalah tipe iklim yang dapat tanam padi 2 kali dalam setahun dengan varietas umur pendek, dan musim kering yang pendek cukup untuk tanaman palawija. Tipe B2, panjang bulan basah antara 7 hingga 9 bulan, dan panjang bulan kering antara 2 hingga 3 bulan. Tipe B3, panjang bulan basah antara 7 hingga 9 bulan, dan panjang bulan kering antara 4 hingga 5 bulan. Tipe iklim C1 adalah tipe iklim yang tanam padinya dapat sekali dan palawija 2 kali dalam setahun. Tipe C1, panjang bulan basah adalah 5 hingga 6 bulan, dan panjang bulan kering kurang dari 2 bulan. Tipe iklim C2, C3 dan C4 adalah tipe iklim yang setahun hanya dapat 1 kali tanam padi dan penanaman palawija kedua. Harus berhati-hati jangan jatuh pada bulan kering. Tipe C2, panjang bulan basah antara 5 hingga 6 bulan, dan panjang bulan kering antara 2 hingga 3 bulan. Tipe C3, panjang bulan basah antara 5 hingga 6 bulan, dan panjang bulan kering antara 4 hingga 6 bulan. Tipe C3, panjang bulan basah antara 5 hingga 6 bulan, dan panjang bulan kering adalah 7 bulan. Tipe iklim D1 adalah tipe iklim yang tanam padi umur pendek 1 kali, dan biasanya produksi biasa tinggi, karena kerapatan fluks radiasi tinggi. Dan waktu tanam palawija yang cukup. Tipe D1, panjang bulan basah adalah 3 hingga 4 bulan, dan panjang bulan kering kurang dari 2 bulan. Tipe iklim D2, D3 dan D4 adalah tipe iklim yang hanya mungkin 1 kali padi atau 1 kali palawija setahun, tergantung pada adanya persediaan air irigasi. Tipe D2, panjang bulan basah antara 3 hingga 4 bulan, dan panjang bulan kering antara 2 hingga 3 bulan. Tipe D3, panjang bulan basah antara 3 hingga 4 bulan, dan panjang bulan kering antara 4 hingga 6 bulan. Tipe D4, panjang bulan basah antara 3 hingga 4 bulan, dan panjang bulan kering adalah 7 hingga 9 bulan.
Tipe iklim E adalah tipe iklim yang daerah ini umumnya terlalu kering, mungkin hanya dapat 1 kali palawija, itu pun tergantung adanya hujan. Baik, sekian presentasi dari kami tentang materi iklim Oldemen dari kelembaban udara. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.